Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 5 November kita sudah melaksanakan supervisi guru, yang mana tadi hari ini saya supervisi yang pertama adalah Ustazah Imro'ah dan yang kedua adalah Ustazah Zahra, yang mana hasilnya ini evaluasi agar misalnya sudah ada ini adalah evaluasi yang mana jika sudah baik ya mohon dipertahankan, jika dirasa kurang baik atau kurang sempurna saya mohon untuk siap belajar dan lebih ditingkatkan lagi. Yang pertama tadi Ustazah Imro'ah itu saya menemukan beberapa ya sedikit mungkin ya. Tadi bahasa Arab kelas 2 nggih? Ya, ya. Nah, yang pertama saya menemukan salam untuk ini. Untuk apa namanya? Untuk kegiatan pembelajaran itu tadi yang pendahuluan ada yang kurang. Seperti halnya tadi lupa untuk mengabsen ya. Nah, itu tadi lalu apa namanya? Persepsinya saya kira juga kurang dan waktunya terlalu sedikit. Waktunya kurang. Lalu di sini ada apa namanya? Saya menemukan juga kurang merespon perilaku siswa, yang mana seperti tadi ada siswa yang naik di atas kursi tapi tidak diperhatikan, atau mungkin pas waktu disuruh ke depan yang tadi media tadi ada anak yang berjalan di atas meja atau di atas kursi tadi didiamkan saja. Lalu kondisi awal itu seperti sangat monoton, artinya kayak ditata gitu, jadi nggak asli gitu. Jadi kayak anak itu menjadi tegang, nggak ceria, nggak apa adanya anak gitu. Jadi kalau bisa membuat suasana kelas itu yang seceria mungkin, senyaman mungkin, seasli mungkin untuk anak-anak gitu. Jadi kan kelihatan gimana ya, anak-anak kayak takut atau bagaimana gitu. Jadi kondisi anak itu seperti kurang nyaman dengan kelas atau mungkin karena kurang sapaan dari gurunya, jadi sehingga suasana itu kurang mencair. Lalu di saat latihan kelompok, alangkah baiknya jika sambil teriak misalnya, ayo, 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 atau mungkin setelah anak saya, bagus, istilahnya kita memberikan apresiasi ke anak dan penyemangat. Jadi anak-anak lebih semangat lagi untuk muter ke depan belakang, tapi terus setelah anak menulis, ayo, 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 terus bagus lah, lebih ditambah apresiasinya gitu ke anak. Lalu saat memberikan contoh lagu itu kalau bisa hanya sedikit saja mawon. Tadi lagunya lagi apa ya tadi? Apa tukang bakso? Lah, tidak perlu kita memberikan lagu apa tukang bakso itu secara penuh apa enggak, hanya misalnya lagunya ini Abang Tukang Bakso bisa Abang Tukang Bakso bisa cukup seperti itu. Jadi enggak usah dilakukan Abang Tukang Baksonya gitu loh. Itu terlalu lama. Lah, padahal yang harusnya diharapkan adalah anak bisa menghafal mufradat itu tadi, kayak bustanun, gaun yang tadi. Nah, harusnya beberapa kali ketika didengarkan dulu, baru ustazahnya menyanyikan, baru anaknya baru mengikutilah. Setelah itu baru ditekankan lagi, ayo diulangi lagi agar anak itu satu hafal lagunya, hafal liriknya, hafal ininya, bustano, urutannya seperti itu. Jadi kalau saran saya tidak perlu memberikan lengkap lagunya. Yang selanjutnya itu tidak ada penilaian tugas tadi sebenarnya.
Penilaian niku kalau baca untuk yang tugas kelompok dan Yang boleh. yang gini. Oh, harusnya tadi setiap waktu di modul atau di RPP itu kan ada penilaian gitu. Nah, itu setiap akhir pelajaran itu harus dinilai gitu. Oke, sebelum menentu kan ada pendahuluan, ada pembelajaran inti, ada penutupan. Nah, penutupan itu diisi dengan persepsi lagi, penyemangat motivasi ke anak-anak, baru terus besok kita ini menilai terus mengatakan ke anak-anak besok pelajaran besok adalah materinya ini dilanjut lagi atau bagaimana gitu. Jadi diterang nih istilahnya. Jadi diterangkan besok pelajarannya apa. Misalnya pelajarannya masih tetap babnya yang sama, berarti ya tetap masih yang sama, tapi ya harus ada penilaiannya gitu. Setiap hari ada penilaiannya. Baru nanti kita tutup dengan doa terus salam. Dan lalu untuk yang ada beberapa yang nilainya sudah sempurna, ada yang belum. Saya yang membacanya yang belum sempurna saja. Kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang diintegrasikan secara relevan dengan perkembangan iptek dan kehidupan nyata. Ini tadi kayaknya belum ada. Yang poin yang ini kan gitu. Terus menyajikan materi dalam tema secara sistematis dan gradasi dari yang mudah ke sulit, dari konkret ke abstrak itu belum. Istilahnya hanya istilahnya kayak belum menerangkan sesuatu gitu loh, hanya seperti memberikan novel mawon gitu loh. Jadi materinya kayaknya belum ada. Lalu melakukan pembelajaran secara urut ini nilainya saya beri 2 karena tadi ada beberapa yang loncat yang tidak di absen yang dan lain gitu kan. Terus menguasai kelas dengan baik, saya merasanya bagus, penguasaan materinya bagus, akan tapi untuk penguasaan kelas dan siswanya itu kurang. Maksudnya lebih di ekspresi wajahnya dan mata itu menuju ke anak-anak begini, itu lebih ditingkatkan lagi. Ini nanti bisa dibaca sendiri, bisa untuk dipelajari. Lalu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Itu kayaknya manajemen waktunya kurang. Saya lihat tadi hanya kurang lebih 30 menit yang ngoten. Lalu menyajikan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi atau data. Ini saya beri 3 karena tadi ada kan seperti apa, seragamnya seperti apa kan gitu. Pertanyaan itu kan ada anak yang kopiah, jawab kopiah. Oh iya betul lagi. Tapi kurang. Harusnya misalnya apalagi lebih di anak agar bisa tadi di sini saya tidak ada. Kalau memang misalnya ada, boleh diberikan ke saya. Kalau misalnya nggak ada ya ini tetap tidak ada. Nggih. Ketika pembelajaran pas aku hasil pengamatan sikap. Dokumentasi hanya sekedar ini seperti ini. Misalnya tadi ada pertanyaan mungkin. Lalu yang ini merespon positif partisipasi peserta didiknya kurang. Ya yang saya bilang tadi bahwa saya melihat secara global itu kurang ke anaknya, kurang ke peserta didiknya. Jadi kurang misalnya begini, tadi kan misalnya nulis muter ke sini, harusnya muter ke sini. Betul tadi muternya kanan kiri, akan tapi tidak muter ke depan ya. Kan ada kurang ini ya bagaimana gitu. Karena ada siswa yang belakang itu kan yang ada yang belum bisa menulis dan lain-lain gitu. Lalu untuk Ustazah Zahra
saya juga menemukan sesuatu, itu yang pertama. Tadi matematika kelas 3 nggih? Nggih. Suara kurang kuat dan bersemangat, itu apa karena efek sudah siang atau bagaimana Ustazah? Ya memang segitu. Oh, ngoten. Kalau bisa suaranya lebih, intonasi atau penekanan kalimat atau apa itu lebih ditambah Ustazah, ngoten. Saya lihatnya kayak, ngobrol biasa dengan siswa, padahal siswa kan butuhnya yang apalagi itu pelajaran siang, pelajaran matematika harusnya lebih bersemangat lagi, lebih mengeksplor lagi, istilahnya ya tadi sama, apa namanya, ya tadi kayak penekanan, "Oh, sudah? Sudah yang ada yang sudah paham?" Harusnya diulangi lagi, "Sudah paham? Yang ini sudah?" Jadi, kita bilang sudah itu dengan wajahnya juga harus istilahnya ini, yang ini sudah. Jadi saya lihat, hanya, kayak orang ngobrol di depannya kayak ngajarnya adiknya gitu, "Nih ya, udah," gitu. Jadi suaranya lebih semangat dan apa namanya, nilai tambah itu yaitu kreatif, pakai lagu. Pakai lagu apa tadi, eee, Homemeter apa tadi, nah itu, tapi kurang pengaplikasian dan ekspresinya kurang, harusnya gini, apa tadi lagunya? Kilometer iya iya, harusnya itu bisa loh misalnya dengan suara yang lantang, terus dengan kita, "Ayo diulangi lagi," terus langsung, "Iya iya," jadi ekspresi kita dapet, suara dapet, anak lebih semangat. Jadi enggak hanya, "Ini ada lagunya loh, misalnya ya, kilometer na 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 ina nih," hanya seperti itu. Kalau misalnya lebih bisa ditambah lagi, itu sayang sekali yang itu tadi, penekanannya kurang gitu, istilahnya biar anak lebih hafal urutannya yang dari ini kalau turun bagaimana bagaimana itu tadi sampai milimeter, itu tadi lebih, "Ayo diulangi lagi, diulangi lagi," gitu. Sudah bagus ada lagunya, cuman lebih, "Ayo lagi, ayo semuanya," lebih disemangatkan gitu loh maksudnya. Mmm. Yang nomor selanjutnya itu, saya menemukan kurang kontak mata dengan siswa yang di belakang. Jadi kan hanya depan nggih, karena yang mungkin ada satu siswa laki-laki yang lebih aktif, akan tapi seperti hampir melupakan siswa yang belakang gitu loh. Jadi saya lihat tadi tidak ada kontak mata dengan yang belakang. Lalu cara menjelaskannya kurang spesifik, kurang memperhatikan respon siswa, kurang dalam memahamkan siswa. Begini, maksudnya kurang memperhatikan respon siswa itu, gini, kalau kita menerangkan sesuatu itu sudah paham. Nah, tadi tidak ada jawaban, entah itu diamnya itu ada yang bertanya, lah diamnya itu entah tidak bisa atau memang sudah bisa kan kita tidak tahu. Sekali lagi ditekankan, bagaimana? Ada yang bisa ditanyakan, sudah paham, yang ini nanti jawabnya gimana? Tadi tekankan ini loh, saya pengen menerangkan ini loh, gitu loh. Sampean udah paham belum? Kan gitu. Bisa difahami maksud saya nggih. Jadi lebih ini loh, ini udah paham belum? Tadi kayak yang belakang Zahro dan yang kayak siapa tadi, apa ya, ah, hasil dari latihan harus dicocokkan bersama. Tadi kan ada misalnya 10 M tambah 10 M sama dengan kan, titik-titik, sentimeter, dan sama dengan kan gitu. Nah kan setelah menulis, setelah jawabannya, "Ayo sekarang dikerjakan bersama," kan gitu. Siapa ini, "Oh ya ini betul, oh itu masih kurang betul, ini belum." Nah harusnya jawabannya itu dicocokkan di papan tulis gitu loh. Betul jawabannya si ini betul, lah sekarang perhatikan dulu, perhatikan. Nah ini 10 M sama dengan 10 senti itu ya, jadi istilahnya dicocokkan lagi di
di papan tulis. Jadi ini 10M, 10M, jadi intinya kalau misalnya anak itu sudah menjawab, harus istilahnya harus dicocokkan di papan tulis, itu berarti dikalikan 10, turun 1 tingkat kali 10. Kalau misalnya naik, itu berarti dibagi 10 gitu. Kalau anak disuruh membagi caranya bagaimana? Kan kayaknya tadi belum ada caranya. Gitu. Lagi. Nah kan makanya terus biasanya kalau saya lihat, pelajaran itu kan ada begini tangganya, terus ada selalu pasti ada begini, ada begini, yang saya kira yang itu yang saya temukan dan yang sudah baik, monggo dilanjutkan. Seperti media pembelajaran bagus, alhamdulillah ada media-media itu juga bagus. Tapi kalau misalnya saya cuma beri saran, kalau mengajar tuh lebih ke ekspresi wajahnya, body language-nya juga, istilahnya terus apa namanya, apresiasi ke siswa itu juga harus ditambah, ngoten. Sepertinya di kebawon, jadi nanti saya mohon maaf jika misalnya ada kurangnya atau kesalahannya dalam mensupervisi jenengan semuanya, ngoten nggih. Pun hari ini hari Selasa tanggal 5 November. Nah, sekarang untuk catatan diskusi, kira-kira apakah ada permasalahan di dalam kelas untuk Ustazah Zahra? Mungkin untuk permasalahan tentang materi ada beberapa anak yang kurang respon dan juga kurang menangkap materi. Maksudnya memahami ngoten napa? Lalu napa malih? Nggih, yang lebih dikencangkan, lebih istilahnya, apa namanya, lebih gurunya dilihat itu semangat gitu kan mungkin anak nggak terus leha-lehe, apalagi terus pewanas itu tadi, mungkin bisa menimbulkan istilahnya membangunkan semangatnya anak-anak itu mungkin bisa, Pak. Sudah bagus ada tadi tepuknya sudah ada, kadang bagus, tapi suaranya lebih dikencangkan lagi, kadang suaranya lembut, kadang waktu butuh suara yang keras juga keras, gitu loh maksudnya. Lalu untuk Ustazah Imro'ah, ini kemauan? Untuk Ustazah Imro'ah, kira-kira apa yang kendalanya yang ada di kelas? Sebentar. Nggih, monggo. Pelafalan terutama perbedaan nada. Bingung. Pelafalan Pelafalan mu suatu mufradat atau suatu kata nggih. pada anak. Maksudnya tadi intonasi tadi gimana maksudnya? Intonasi mengucapkannya agar anak-anak itu bisa menangkap, mudah paham. Kan terkadang itu ada guru yang bisa meninggikan suaranya, tiba-tiba rendah, terus lagi intonasi. Nah, ini yang dipermasalahkan, eee, intonasinya atau gurunya? Maksudnya belum bisa memberikan suara yang harusnya ada penekanan, halus dan lain atau bagaimana? Tentunya yang belum bisa, saya belum bisa melakukan membedakan intonasi. Mmm, memang suaranya terlalu halus nggih. Jadi kalau misalnya kayak tadi fustanun, fustanun gitu, fustanun itu bukan hanya anak menirukan, kalau menirukan kan hanya sekedar menirukan, tapi kalau kita ulangi lagi, fustanun, jadi kita tekankan ini loh, kayak yang tadi ribtotun, ulang lagi ribtotun, kan susah,
diulangi lagi. Lah, pengulangan tuh bukan hanya sekedar anak itu menirukan, mengulangi kan, tapi anak dengar terus bisa. Nah, makanya itu memang butuh suara yang agak tegas gitu loh maksudnya. Atau mungkin ada permasalahan yang untuk siswanya yang di kelas bagaimana bagaimana? Kadang mungkin ada yang ngantuk. Halo? Nggih. Sampun ngoten mawon. Nggih. Nggih, nanti saya kira seperti itu, saya mohon untuk sekali lagi apa yang sudah baik tolong dipertahankan dan yang sekiranya ada yang kurang atau butuh peningkatan, monggo kita tingkatkan bersama-sama. Ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanda tangan. Ini tanda tangan mulai dari sini sampai dicari. Betul, sampai di sini, sampai yang di sini cari lagi, ini cari lagi.